Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifa Pratiwi, NIM 3518047. eh, Mata kuliah Keluarga Islam Ideal dengan judul skripsi kriteria suami soleh menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya mohon maaf ya, saya pakai headset karena takutnya suaranya tidak terdengar. Jadi untuk lebih jelas aja pakai headset. Nah, sekarang saya mendapat tema bimbingan konseling, yaitu kriteria suami soleh menurut Rasulullah. Dan beberapa rumusan masalahnya ada masalah-masalah yang dihadapi oleh calon pengantin, dan sebagai konselor gimana sih upaya saya untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, kita kupas satu persatu. Yang pertama, tentang kriteria suami soleh menurut Rasulullah. Di sini saya akan paparkan 13 kriteria, tapi tidak menutup kemungkinan nanti mungkin akan lebih ya. Yang pertama, beragama Islam. Tentunya sebagai muslim dan sebagai muslimah, kita diharuskan memilih seseorang yang seagama dengan kita. Jadi istilahnya itu, kalau kata orang tua itu, yang Islam aja banyak, kenapa harus cari yang Kristen gitu. Jadi lebih baik kita mencari suami itu yang seagama dengan kita. Cari dulu yang seagama, baru setelahnya mungkin kalau kita merasa kurang serak atau apa, kita mungkin bisa mencari ke agama lain. Cuman di sini karena kita membahas tentang suami idaman menurut Rasulullah, jadi harus Islam ya. Yang kedua, soleh. Soleh di sini itu dia itu seperti ibadahnya rajin, paling nggak itu sholat 5 waktu itu harus dijalankan. Nah, baru setelahnya sholat sunnah ataupun sholat-sholat yang lain seperti tahajud, seperti sholat duha, seperti sholat tobat, seperti sholat-sholat yang lain baru bisa dijalankan. Nah, kalau seandainya calon kita aja sholat aja dia nggak mau, apalagi nanti setelah nikah, gimana nasib kita gitu loh, gimana nasib keluarga kita, gimana nasib anak-anak kita kalau dipimpin sama orang yang bahkan sholat aja nggak mau gitu. Jadi harus soleh gitu, nggak usah muluk-muluk kayak yang pinter ngaji, hafiz atau gus atau anak kiai. Yang penting dia inget aja lah yang agamanya sholat 5 waktu. Nah, yang ketiga, menjauhi kemaksiatan. Menjauhi kemaksiatan di sini itu ada banyak hal gitu ya, ada banyak aspeknya. Kemaksiatan di sini itu nggak cuma tentang hawa nafsu, tapi juga tentang yang lain seperti korupsi, seperti atau misalnya dalam konteks hubungan pacaran deh ya, kemaksiatan itu berarti dia nggak mau pacaran tapi langsung kayak, aku serius sama kamu, aku mau nikah sama kamu, jadi daripada kita pacaran mending kita langsung nikah aja. Nah itu kan salah satu contoh dia menjauhi kemaksiatan, dia nggak mau zina gitu loh. Soalnya kan dalam pacaran itu banyak sekali zinahnya gitu loh. Kita tatap-tatapan sama lawan jenis aja itu udah zina, itu nggak boleh karena bukan mahramnya gitu. Nah, menjauhi kemaksiatan seperti itu. Dan berbohong itu juga maksiat gitu loh, karena berbohong itu kan dosa gitu kan. Nah, kalau seandainya pasangan kita itu bohong, udah bohong kayak hal-hal kecil kayak, iya aku nggak bisa hari ini nemenin kamu karena aku harus nemenin mama, padahal dia nongkrong sama teman-temannya, itu aja udah maksiat sebenarnya. Jadi sebaiknya kalau ada hal ini di pasangan kita, sebaiknya kita langsung omong kayak, aku nggak suka loh kamu bohong kayak gitu. Maksudnya biar dia itu adakah dalam diri dia itu inisiatif buat berubah. Kalau ada ya alhamdulillah, kalau nggak ada ya
menurut saya pikir-pikir lagi, karena baru pacaran aja udah bohong-bohong, apalagi kalau udah nikah gitu. Nah, yang keempat dari keluarga yang baik. Nah, sebenarnya pepatah Jawa yang bilang, orang-orang tua Jawa pada bilang bibit bebet bobot harus dipertimbangkan sebelum menikah, itu ada benernya. Karena apa? Nggak mungkin kan keluarga kita mau menerima keluarga mereka yang notabene bukan keluarga baik-baik. Contoh bukan keluarga baik-baik itu ayahnya mantan pengedar narkoba, ibunya mucikari kayak gitu kan. Pasti otomatis orang tua kita juga mikir-mikir kayak, ah masa sih aku mau ngelepasin anakku sama anaknya dia yang dia oke anaknya baik tapi orang tuanya kan begini, nanti bisa aja sifat ayah nurun ke anak, sifat ibu nurun ke anak gitu. Jadi sebenarnya pepatah Jawa yang bilang bibit bebet bobot harus diperhatikan sebelum milih pasangan itu bener banget gitu loh ya. Walaupun ya kita anak milenial itu sering anggapnya ah kolot, ah begini, ah begitu. Padahal sebenarnya di balik itu semua ada alasan yang jelas, karena ya siapa sih yang nggak mau punya menantu atau besan dari keluarga yang baik-baik gitu loh. Um, Next, yang kelima, taat kepada orang tua. Taat kepada orang tua itu kayak contoh simpel, dia nggak ngelawan kalau seandainya dibilangin orang tua. Misal dia tuh terlalu sering main gitu loh sama teman-temannya nongkrong gitu kan, sama ibunya dibilangin kamu itu udah mau nikah, kamu tuh nggak usah deh main-main gitu tuh, kurangin main gitu, fokus sama calon istri gini gini gini. Sedangkan dianya apa sih bu, iya iya aku kan mau puas-puasin main dulu sebelum nikah. Nah kayak gitu aja udah ngebantah gitu loh. Nah dalam Al-Quran sebenarnya juga ada ayatnya, kita cuman sesimpel ngomong ah ih sama orang tua itu aja udah dicatat durhaka sama malaikat sebenarnya. Jadi sebaiknya kalau seandainya kita pilih pasangan, kita juga lihat gimana cara dia memperlakukan orang tuanya gitu loh. Kalau kata kalau kata Pak Ustadz, kalau kata beberapa teman-teman saya yang dari pesantren itu ngomongnya begini, kamu kalau cari cowok itu coba lihat gimana sikap dia memperlakukan ibunya. Kalau dia memperlakukan ibunya itu dengan baik, dengan lemah lembut, dengan kasih sayang, dia jarang banget ngebantah ibunya gitu loh. Minimal ibu deh kayak gitu. Nah, itu pasti dia tuh bakal jadi calon suami yang baik buat kamu gitu, karena dia sama ibunya aja sesayang itu, apalagi sama kamu nanti istrinya yang akan jadi ibu dari anak-anaknya nanti kayak gitu. Jadi simpelnya sih gitu, sebenarnya make sense sih kalau kita sambung-sambungin satu-satu. Nah yang selanjutnya itu mandiri dalam ekonomi, ini tuh penting banget ya. Mandiri dalam ekonomi karena gini logikanya aja deh, kamu setelah nikah kamu mau dikasih makan batu gitu, kamu mau dikasih makan apa. Jangan jangan mau terpedaya dengan omongan cewek yang bilang iya ya nanti kita usaha sama-sama dari nol, kamu mau ya nemenin aku dari nol, kamu mau ya susah seneng bareng-bareng sama aku. Ya sebenarnya sih ada iyanya juga, berarti kan kita menerima dia apa adanya, cuman kan harus dipikir lagi gitu loh. Mikirnya gini, kamu itu mau ngambil anak perempuan dari seorang ayah yang dimana di keluarganya dia dibesarkan dengan baik. Anak perempuan itu disayangi dengan sedemikian rupa, dituruti segala maunya dengan sedemikian rupa, bapak ibunya banting tulang untuk bahagiain dia dan kamu dengan seenak udelnya datang dan minta dia dengan bilang kamu mau ya susah seneng bareng aku, kamu mau ya mulai nol dari aku, kamu nggak apa-apa ya susah dulu sama aku. Hey, sebenarnya saya nggak suka loh sama ungkapan ini, karena apa ya, orang tuanya itu ngedidik dia dengan baik, orang tuanya itu memperlakukan dia tuh layaknya putri. Orang tuanya itu berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan dia, sedangkan kamu dengan seenak udahnya bilang baik begitu, kayak nggak tahu diri banget gitu loh. Jadi ada baiknya sebelum kamu memutuskan untuk melamar perempuan atau menjadikan seorang perempuan itu sebagai istri kamu, sebaiknya kamu mapan secara finansial, sehingga saat kamu datang ke orang tua si perempuan, orang tua perempuan ini bilang kamu punya apa kok mau ngelamar anak saya,
kamu kerja apa, kok beraninya ngelamar anak saya. Kamu bisa dengan bangga bilang, oh saya kerjanya ini, saya penghasilannya begini, saya sudah ada rumah, ya walaupun saya kredit untuk 5 tahun atau 10 tahun ke depan, tapi saya janji saya akan usahakan yang terbaik untuk putri bapak gitu. Orang tua ya pasti bakal tenang untuk lepas anaknya kalau seandainya ini cowok itu baik-baik dan mapan. Nah kalau ini cowok cuma datang kayak, saya cuma bawa cinta, saya cuman bawa, saya landasannya saya sayang sama anak bapak. Sayang aja nggak cukup untuk bangun rumah tangga, ngerti nggak? Nanti anak istrimu mau kasih makan apa kalau kamu cuman nawarin cinta gitu loh. Realistis aja sebenarnya ya, bukan matre tapi realistis aja. Oke, girls. Nanti yang ketujuh, memiliki pemahaman beragama yang setara atau lebih baik. Jadi maksudnya memiliki pemahaman beragama yang setara atau lebih baik itu misal nih, kamu tahu syariat agama yang baik, kamu tahu masalah apa dan yang boleh dan yang nggak boleh dilakukan sebagai muslimah yang baik kayak gitu. Nah, kamu paling nggak itu harus cari calon suami yang begitu gitu loh, yang tahu apa syariat dalam Islam, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam Islam gitu loh. Jadi nggak cuman kayak misal kamu tahu syariat yang baik dan suami kamu itu nol besar kalau masalah Islam gitu loh, dia cuma tahu sholat 5 waktu, puasa Ramadan, udah selesai gitu, cuma tahu sama sholat Jumat doang, dia cuma taunya itu. Nah, kalau dia cuma taunya itu, bagaimana dia memimpin keluarga, bagaimana dia memimpin anak, bagaimana dia membimbing anak nanti. Karena tugas dan tanggung jawab anak dan keluarga itu tuh bukan cuma dari istri, tapi dari suami gitu loh. Jadi sebaiknya pendidikan agama yang dasar itu ya dari keluarga. Dan kalau seandainya suami kamu nggak tahu masalah agama, gimana dia mau memimpin keluarga kamu gitu loh, gimana dia mau memimpin kamu gitu. Ya sebenarnya masuk akal sih ya, kalau makanya di sini tuh dibilang kalau nggak setara ya lebih baik gitu, minimal setara lah, jangan lebih bawah dari kamu gitu loh. Kalau lebih bawah dari kamu masa dia ngaji aja nggak bisa gitu loh, dia ngaji aja nggak bisa gitu. Kalau dia ngaji aja nggak bisa kan, ya minimal dia nggak usah pintar ngaji, nggak usah hafiz lah, yang jelas dia tuh tahu gimana cara baca Al-Quran, yang jelas kayak gitulah gitu. Seenggaknya dia tuh bisa untuk mengajarkan ini loh nak, baca Al-Quran itu begini gitu. Jadi kalau seandainya ditanya sama anaknya, pah bibi ini gimana bi gitu bacanya gitu, dia tahu gitu ngajarin anaknya gitu loh, minimal sih gitu sebenarnya. Makanya di sini disebutkan setara atau lebih baik, bukan setara atau lebih rendah gitu. Nah, yang kedelapan, berjiwa pemimpin. Berjiwa pemimpin di sini tuh dia tuh harus gimana sih berjiwa pemimpin itu? Ya dia tegas dalam hal yang baik. Dia tahu kapan harus tegas dan kapan harus enggak sama keluarganya, kapan harus longgar sama keluarganya, kapan dia harus tegas sama keluarganya. Enggak melulu dia tegas terus, sangkep tegas terus. Itu nanti anaknya gimana? Anaknya kagak stres juga alhamdulillah itu kalau seandainya keras kayak gitu. Makanya di sini harus berjiwa pemimpin yang baik, karena kan di era milenial sekarang banyak sekali laki-laki yang ya bisa dibilang dia rada-rada lehoi gitu lah ya. Kalau seandainya kamu nikahin laki-laki yang labil, nggak berpendirian, nggak tahu menentukan sikap, nggak berprinsip, gimana kamu bisa menggantungkan hidupmu sama laki-laki yang begitu gitu loh. Kayak dia prinsip hidupnya aja nggak tahu, dia nggak tahu hidupnya mau dibawa kemana, terus kamu mau nikah sama cowok yang begitu gitu loh. Mikir aja sebenarnya, realistis gitulah. Terus bertanggung jawab di sini itu dia tuh istilahnya gini, kita ini berhubungan sama yang mapan tadi. Bertanggung jawab di sini dia akan mengusahakan segala hal untuk keluarganya. Misal dia tuh kayak dihabisi PHK gitu loh di corona kemarin. Kalau orang yang nggak bertanggung jawab ya udahlah tidur aja gitulah, nanti sekalian juga istirahat, atau enggak nantilah masih corona juga
sedangkan dia nggak mikirin anak bininya tuh mau makan apa corona begini gitu loh ya. Nah sedangkan kalau bertanggung jawab dia itu pasti kayak, aku di PHK, aku harus gimana ya biar anak istriku tetap bisa makan kayak gitu. Paling nggak walaupun aku nggak makan, anak istriku makan lah minimal gitu loh ya. Maksudnya kita nggak usah muluk-muluk uang belanja, cukup makan aja lah, makan sehari-hari gitu loh ya. Jadi bertanggung jawab di sini juga ditegaskan bahwa jangan sampai anak kamu itu nanya kayak, Pak, kita kok nggak makan ya? Pak, kita makan apa besok? Gitu. Kayak tahu nggak sih kalau orang tua dibilangin gitu sama anak itu rasanya sedih banget gitu. Jadi kayak eh harusnya sih bertanggung jawab. Tapi kalau seandainya cowok kamu apa namanya malas-malesan gitu ya, ya karena sudah terlanjur menikah, ya kamu sebaiknya satu nasehatin, dua ngebilanginnya itu kalau seandainya lembut gak bisa ya kerasin aja sekalian, Mas kamu mau anak binimu kelaparan gitu, iya kita nanti kurus kering kelaparan gitu, nanti ibu tanya kamu kok makin kurus gak dikasih makan sama suamimu, iya aku bilang kayak gitu ya. Ya sekalian aja tekasin gitu. Sebenarnya istri juga nggak apa-apa sekali-kali tegas sama suami, karena kita juga memperjuangkan hak kita kan sebagai istri, kan ada hak dan kewajiban, nggak melulu cuma kewajiban doang yang dilakuin tapi haknya ditinggalin gitu. Oke, be smart girls. Bersikap adil di sini tuh bisa membagi waktu antara pekerjaan, istri, suami, anak. Kok suami ya? Pekerjaan, anak, dan istri gitu lah. Jangan cuma melulu kerja doang tapi anak bininya nggak tahu dia ngapain gitu lah, sampai dia tiba-tiba anakku kok tiba-tiba udah bisa jalan gitu loh ya. Makanya lu jangan keseringan kerja gitu loh ya. Terus anak mulai yang dipikirin, bininya nggak dipikirin, kayak anak papa lagi ngapain nih, anak papa udah makan belum, anak papa ngapa, tapi bininya kucel kumel gitu ya, nggak diurusin. Terus tiba-tiba waktu dia lihat, mah kamu kok penampilannya kayak gitu sih, baru dia komen. Itu kan berarti kan gak adil banget gitu loh ya. Suaminya gak mikir gitu loh, dia pentingin anak doang tapi gak pentingin istri. Terus ada juga yang pentingin istri belanja-belanjain semuanya, anaknya bodo amat. Itu juga gak baik. Nah ini yang dimaksud dengan bersikap adil. Adil itu gak harus sama rata, tapi itu adil sesuai porsi masing-masing gitu loh ya. Terus gak kasar gitu. Ini poin benar-benar penting menurut aku ya girls. Tidak kasar di sini itu berarti dia itu kayak apa ya, dia kalau marah nggak main tangan, dia kalau sebel nggak main tangan gitu. Kasar di sini tuh lebih ke main tangan dan omongan. Dia kalau marah dia nggak langsung keluar misu-misu, langsung kayak kamu ya dasar kaki 4, kaki 5, kaki 3 kayak gitu kan. Cowok kayak gitu kan sebenarnya udah bukan kayak manusia lagi gitu loh ya. Dia memperlakukan perempuan kayak gitu. Perempuan itu sensitif. Allah aja sayang banget sama perempuan. Masa kamu sebagai makhluknya itu gituin perempuan gitu kan. Jadi nggak kasar. Terus tidak pelit. Jadi nggak pelit itu di sini dia itu kayak sama keluarganya itu, ini buat belanja, ini buat ini. Jangan cuman gaji kamu 1 juta, kamu kasih binimu cuman 100.000 sebulan, itu kan pelit namanya, itu pelit. Terus sisanya kamu buat main-main gitu, itu kan pelit, nggak boleh gitu kayak gitu. Jadi misal minimal gini lah, mah ini gajiku 1.500.000, aku pinjam dulu ya, mau buat acara nanti ada sama teman-teman kantor gitu. Oh ya nggak apa-apa gitu ya, apa-apa kita terbuka gitu loh ya. Daripada 1 juta kamu kasih mainnya 100.000 ya buat belanja bulanan gitu, itu kan namanya pelit banget gitu loh. 100.000 buat sebulan buat apaan gitu loh. Terus yang terakhir, mau memiliki keturunan. Jadi pernikahan itu kan sejatinya kan untuk memperoleh keturunan. Di zaman Nabi dulu juga, menikahlah kamu supaya kamu memperoleh keturunan yang banyak kayak gitu kan. Jadi kalau misal suamimu nggak mau punya keturunan, ya mending dipikir-pikir lagi, karena aku yakin orang tuamu juga pasti pengen punya cucu kan. Nggak mungkin dia sampai tua nggak mau punya cucu gitu loh ya. Jadi dipikir-pikir lagi gitu loh. Kalau nggak mau punya keturunan ya mending jangan nikah dulu deh ya, selesain dulu lah main-main gitu ya. And then
Dan itulah akhir dari kriteria suami soleh menurut Rasulullah. Nah, kalau yang terakhir ini kita bahas masalah-masalah dalam yang dialami calon pengantin. Ini saya jelaskan secara singkat aja karena durasi waktunya tuh udah banyak banget ternyata ya. Terus yang pertama, campur tangan keluarga. Nah, campur tangan keluarga ini bisa aja jadi kendala kenapa calon pengantin sering banget terkendala masalah. Karena dalam mengurus pernikahan pasti kan ada dua belah pihak gitu ya. Terus si istri maunya adat Jawa. Ternyata mertuanya pengen adat Sunda gitu ya kan, terus debat sendiri, enggak ada Jawa aja, adat Sunda aja, enggak ada Jawa aja, adat Sunda aja gitu. Makanya terlalu ikut campur begitu, kalau sebenarnya keluarga terlalu ikut campur juga nggak baik gitu loh ya. Membantu boleh, tapi jangan sampai kayak memaksa kayak harus adat Sunda ya nak, kalau nggak adat Sunda mamah nggak mau gitu kan. Sedangkan besanmu itu kan adatnya kan belum tentu Sunda gitu kan, dan belum tentu duitnya cukup kalau buat adat gitu lah ya. Jadi campur tangan keluarga itu juga yang mempengaruhi masalah. Yang kedua, biaya pernikahan. Nah, biaya pernikahan yang gede banget ini, sedangkan binimu itu maunya, misal si cewek maunya pernikahan ala-ala Disney Princess yang harganya 50 juta satu rangkaian, sedangkan lakinya cuma punya 30 juta, itu pun ngepas gitu loh ya, dia harus kasih bantuan sini. Nah, si istri itu nggak mau, pokoknya harus princess, kalau nggak gitu aku nggak mau. Itu tuh pernikahan impian aku dari SMA gitu. Nah, ini juga yang bisa jadi kendala karena sayang biaya pernikahanku itu cuma cukup 30 juta gitu loh. Sebenarnya bisa diatasi dengan cara kamu diskusi, dua kamu ngomong sejujurnya, sayang aku cuma punya 30 juta sedangkan kamu itu impianmu itu 50 juta paling enggak gitu. Nah, yang ketiga, ngomong sama orang tua sebagai pihak ketiga yang menengahi. Nah, orang tua boleh ikut campur di sini kalau udah dirasa wah ini masalah nggak bisa gue selesaiin berdua, ini berarti pihak ketiga ini dari keluarga. Jangan pihak ketiganya itu orang lain, nanti malah timbul perselingkuhan, hal-hal yang tidak diinginkan gitulah. Yang ketiga, masa lalu itu kayak mantan biasa ya, cewek kadang itu kalau udah mau nikah tiba-tiba ini siapa ngechat kamu, ini siapa, rekan kerja apa, kok malam-malam ngechatnya gini, udah sampai rumah belum kok kayak gini. Ada, ya ampun, dia tuh nanyain kabar doang, nggak masuk apa-apa. Terus kalau ini kan mantan kamu nih, nah dibahas lagi tuh, dibahas gitu. Padahal fokusnya tuh harusnya ke pernikahan, malah fokus ke mantan gitu kan. Yaitu kenapa masa lalu menjadi faktor pemicu dari pernikahan itu seringnya tuh kayak masalah gitu loh. Ini yang konselor sering hadapi kalau seandainya ada pasangan-pasangan yang mau nikah gitu. Terus ekspektasimu terlalu tinggi kayak misal nih kamu mau ngurus pernikahan, nah kamu ngomong nih sama suamimu, sayang nanti habis nikah aku mau tetap kerja ya, kayak iya sayang nggak apa-apa kamu tetap kerja gitu. Oh ya udah, oke gitu. Ternyata